Perseteruan PKB dan PBNU semakin memanas begitu kan ya, bahwa banyak pengamat yang mengatakan bahwa seperti tokoh PKB ya, banyak yang mengatakan kalau kedua belah pihak tidak ada solusi yang terbaik, maka kemudian yang terjadi ini bisa saling ya intervensi satu sama lain. Bahkan dari kader PKB juga mengatakan bahwa tak mau diintervensi. PKB bakal tolak dua kiai utusan PBNU. Kabarnya begitu. Tapi ya kita lihat saja bahwa banyak pengamat yang mengatakan bahwa apakah ini ada soal kepentingan atau soal dendam pribadi atau tidak. Tapi yang jelas bagi kami apa yang kemudian dilakukan oleh DPR ini justru ini langkah yang baik ya untuk menunjukkan bagaimana transparansi yang kemudian dilakukan oleh Pansus Haji ini ya, terhadap Pansus Haji ini, biar apa? Biar menemukan titik temu begitu kan. Apakah haji reguler akan dialihkan kepada sudah dialihkan kepada haji plus atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas kabarnya hampir ribuan orang, ribuan haji reguler yang kemudian dialihkan. Nah, benar nggak seperti itu? Kita lihat bagaimana ya pengamat berkomentar soal Pansus Haji ini dan juga terkait dengan konflik antara PKB dan PBNU. Seperti ini apa yang diungkapkan oleh Adi Prayitno. Ya, saya kira memang belakangan ini sulit kita mencari titik temu untuk melakukan islah ya, secara politik, secara sosial antara PBNU dengan PKB, karena memang ini semakin memanas sepertinya konfrontasi antara kedua belah pihak ini. Ada faktor historis yang saya kira memang sulit untuk bisa dibantah. Kan publik melihat Gus Yahya ini adalah bagian dari Gus Durian, yang ini adalah konotasi bagi loyalis-loyalis Gus Dur yang memang sepertinya sejak lama memiliki irisan politik yang berbeda dengan Muhaimin Iskandar. Ini dikaitkan dengan bagaimana Gus Dur dulu tersingkir posisinya di PKB dengan Muhaimin Iskandar. Per hari ini, kalau kita men-tracking satu persatu setelah Gus Yahya jadi ketua umum PBNU, memang statement-statement politiknya itu terkesan menunjukkan ada hubungan yang tidak harmonis dengan PBNU. Misalnya saat itu ketika jadi ketua umum, pertama kali Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU itu tidak bisa diklaim hanya menjadi salah satu partai politik tertentu. PBNU itu tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik yang selama ini selalu diuntungkan dengan mengkapitalisasi posisi NU. Itu kan sebenarnya mengarah kepada bagaimana personifikasi politik PKB yang selalu mengamplifikasi sebagai partai yang menjadi tempat berlabuhnya Nahdlin ya. Nah, yang kedua Ya. tentu dalam konteks Pilpres, Mas Egan, kita tidak bisa membantah ketika PKB memutuskan untuk berkoalisi dengan Anies mengusung pasangan Amin, memang sikap kawan-kawan PBNU itu agak berbeda, yang cenderung memang menunjukkan gestur yang berbeda secara diametral. Karena kita tahu bahwa masih banyak irisan-irisan yang tidak ada titik temu, terutama teman-teman PBNU dengan Anies Baswedan yang dianggap memiliki irisan keislaman agak kanan ya. Jadi dari situlah kemudian merunjing pasca Pilpres juga muncul, terutama ketika kita melihat kisruh penanganan persoalan haji, ketika muncul pansus, maka disitulah kemudian saya lihat sebagai titik kulminasi di mana hubungan antara PBNU dan PKB semakin memanas ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang muncul belakangan ini baik dari segi kawan-kawan PBNU, dari segi teman-teman PKB, dalam konteks itu saya rumit ya membaca ada komunikasi yang kemudian akan bisa mempertemukan keduanya dalam konteks bagaimana terjadi perdamaian dalam tanda kutip ya, narasi politik yang saya kira sudah semakin memanas. Apalagi kawan-kawan PKB juga menuduh bahwa ya NU sebenarnya tak perlu ikut campur apa yang terjadi pada PKB. Sementara pada saat yang bersamaan kawan-kawan PBNU mengakui PKB ini sudah menjauhi dari faksun politik yang selama ini digariskan oleh NU, di mana NU itu dibuat untuk bangsa dan negara, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jadi narasi-narasi ini yang saya kira, Mas Egan, bagi Ya. saya sulit ya untuk kita menangkap bahwa dalam waktu dekat akan terjadi islah politik. Jadi very complicated persoalannya, yang saya kira ke depan ini akan semakin Jadi mengeras. itulah ya, tadi diungkapkan oleh Adi Prayitno ya, bahwa persoalan-persoalan sekarang ini ya, terutama PKB terus kemudian dengan PBNU,
Artinya apa? Bagi kami adalah ya kalau PBNU itu adalah orientasinya adalah PBNU itu adalah orientasinya adalah sosial, keagamaan, saya kira lebih fokus kepada sosial dan keagamaan begitu kan. Tapi ya pada kenyataannya adalah PKB juga satu sisi mereka juga punya ADART yang mana sebagai partai politik di situ begitu kan tidak lagi mengurusi soal masalah agama, masalah sosial di situ begitu kan karena sudah ada PBNU. Dan inilah yang kemudian bagi kami adalah ada yang kemudian bersifat politis begitu kan ya dalam dalam menangani dalam PBNU dan PKB ini begitu bisa saja ada yang kemudian ingin merebut PKB dan ada juga ya satu sisi ingin dijadikan PKB dan PBNU biar pecah dan sebagainya begitu kan. Makanya seperti di tahun 2024 kemarin kalau saya amati betul bahwa PBNU mengatakan ya Gus Yahya mengatakan bahwa ingin menjauhi dari politik praktis ya karena PBNU itu tidak hanya politiknya tidak hanya PKB tapi semua politik semua partai politik begitu. Tapi inilah yang kemudian saya memandang bahwa kalau toh pada hakikatnya tidak menemukan solusi dan titik temu berarti ya resolusi konflik ini begitu kan tidak akan tidak akan sukses begitu kan berarti kan gagal begitu padahal ya orang-orang NU itu saya kira kalau masalah ini kan sebenarnya sudah selesai begitu kan ya kalau PKB ya silakan ya sebagai partai politik kalau PBNU silakan dalam bidang keagamaannya kan enak begitu kan tapi menurut saya pribadi inilah politik saat ini tapi kita lihat bagaimana apa yang kemudian disampaikan oleh kader PKB ya terkait dengan situasi sekarang ini terutama dengan pansus haji seperti ini. Yang kita tertarik adalah memperbaiki ekosistem penyelenggaraan haji kita nuwun sewu yang memang sama sekali tidak punya arah yang jelas maka kita bilang pansus ini akan membawa makna yang sangat berarti untuk membuat peta jalan penyelenggaraan haji kita jauh lebih komprehensif, lebih kredibel, lebih transparan, lebih akuntabel. Itu yang paling penting, ya kan? Karena apa selama ini kita memang ya nuwun sewu tidak jelas semuanya kayak autopilot aja gitu. Padahal ada kepercayaan dari jamaah dan mereka membayar sangat mahal tetapi pemerintah nuwun sewu lah. Itulah tadi dari beberapa pengamat yang saya amati tapi kita lihat saja ke depan bahwa apakah akan menemukan titik temu begitu kan terutama soal pansus haji ya karena mungkin orang-orang melihat bahwa PBNU terus kemudian PKB, DPR ya Kemenag dan sebagainya di balik ini semua apakah ada orang yang ingin menjerumuskan mereka atau bagaimana begitu kan apakah mereka ingin PKB tidak ingin berkembang pesat atau bagaimana begitu tapi yang jelas tupoksi dari DPR itu sudah jelas ya menggunakan hak pansus di situ sebagai bentuk ya transparansi terkait dengan kota haji ini begitu karena kita lihat saja pansus haji ini tujuannya melihat transparansi begitu kan ya yang kemudian dicari sekarang ini katanya dari haji reguler peralihan di situ ke Haji Plus. Benarkah seperti itu begitu kan? Bukankah dari pemerintah Arab Saudi sudah memberikan kota haji yang lebih begitu bagi warga negara Indonesia. Nah, ini kalau disalahgunakan maka tergantung dari penegak hukumnya begitu. Dalam konteks apa begitu? Kalau tidak ada dugaan korupsi ya tidak bisa mereka untuk menjerat Menak Yakut begitu kan ya. Atau setidaknya ya kalau kesalahan administrasi saya kira ya tidak bisa dijerat itu begitu kan. Karena semua orang itu sesuai ada undang-undangnya di situ kecuali mereka ada dugaan-dugaan korupsi yang ada misalnya ada kerugian negara dan sebagainya, penyalahgunaan wewenang atau sebagainya begitu kan. Ini yang kita lihat. Ya, kalau hanya masalah administrasi ini begitu kan ya kita lihat saja nanti. Karena kata DPR ya banyak yang mengatakan bahwa kalau haji reguler yang kemudian ribuan tidak berangkat lalu kemudian dialihkan ke kota Haji Plus, wah ini yang akan menjadi masalah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.